3 menit sehari, ingatan kembali seperti dulu. Saya sudah 88 tahun sekarang. Tapi anehnya, saya masih bisa mengingat dengan jelas semua yang perlu saya beli di pasar, tanpa mencatat. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi saya berkata jujur. Soalnya, dulu ingatan saya seperti laci yang penuh kertas berserakan. Setiap kali dibuka, saya hanya jadi bingung sendiri. Saya pernah berdiri lama di depan kulkas, tapi tak tahu mau mengambil apa. Pernah juga masuk ke kamar mandi dengan maksud tertentu, tapi begitu sampai di sana, saya malah lupa sedang ingin apa. Saya sering lupa percakapan, lupa nama keluarga, bahkan lupa tanggal-tanggal penting. Dan itu rasanya bukan cuma menyedihkan, tapi membuat saya merasa kecil, malu, dan hampa. Awalnya saya pikir, ya sudahlah, mungkin memang begini kalau sudah tua. Sama seperti rambut yang memutih dan lutut yang mulai lemah, saya kira ingatan pun ikut menua dan memudar. Tapi ternyata, ada satu hal kecil, sederhana sekali, yang mengubah semuanya. Hanya sebuah kebiasaan kecil, dilakukan setiap hari selama 3 menit. Tanpa obat, tanpa alat canggih, dan tanpa teknik aneh-aneh. Sedikit demi sedikit, kabut di kepala saya mulai hilang. Awalnya saya tak sadar. Tapi setelah seminggu, saya mulai bisa mengingat hal-hal kecil, kata-kata, wajah-wajah, bahkan rencana harian saya. Yang paling membahagiakan, saya merasa seolah mendapatkan kembali kendali atas pikiran saya sendiri. Saya tak perlu lagi catatan di kertas, atau bergantung pada orang lain untuk mengingatkan saya. Kalau bapak atau ibu pernah mengalami hal serupa, lupa di mana meletakkan kunci, masuk ke kamar tapi tak ingat mau melakukan apa, atau sedang berbicara lalu tiba-tiba kehilangan arah pembicaraan, izinkan saya mengatakan satu hal yang sangat penting. Ini bukanlah akhir segalanya. Ingatan kita masih bisa dipulihkan, asalkan kita tahu caranya, dan mau merawatnya dengan kebiasaan kecil setiap hari. Dalam video ini, saya akan membagikan secara jujur apa sebenarnya kebiasaan itu. Bagaimana saya menemukannya, bagaimana saya melakukannya, dan mengapa kebiasaan ini bisa begitu efektif. Tidak ada teori yang rumit. Hanya langkah-langkah sederhana, disertai contoh nyata, agar bapak dan ibu bisa langsung mencobanya hari ini juga. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu, bapak atau ibu berusia berapa sekarang? Dan sedang menonton dari kota mana? Silakan tinggalkan komentar. Saya akan sangat senang membacanya. Saya selalu membaca satu persatu komentar yang masuk, dan itu membuat hati saya hangat. Karena saya tahu, saya tidak sendirian dalam perjalanan ini. Maka mari kita mulai. Mungkin hanya butuh waktu 3 menit setiap hari, untuk mendapatkan kembali ingatan yang dulu sempat hilang. Sebab ketika daya ingat mulai menurun, gejalanya seringkali datang diam-diam, dalam bentuk yang sangat kecil dan tak terasa. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Saya dulu pernah lupa, apakah pintu sudah saya kunci atau belum. Pernah juga sedang duduk, lalu ingat ada sesuatu di dapur. Tapi saat sampai di dapur, saya justru bengong, lupa mau apa. Saya pernah meletakkan kacamata di meja, lalu beberapa menit kemudian, keliling rumah mencarinya seperti hilang di telan bumi. Awalnya saya masih bisa menertawakan diri sendiri, mungkin memang sudah waktunya pikun. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu ada yang tidak beres. Lupa-lupa kecil itu makin sering terjadi, dan setiap kali itu terjadi, saya merasa seperti kehilangan bagian dari diri saya. Padahal dulu saya dikenal punya ingatan kuat, hafal nama orang, tanggal penting, cerita-cerita lama. Tapi sekarang, kepala saya rasanya seperti radio yang sinyalnya lemah, kadang jelas, kadang hilang. Ada saat-saat di mana saya tidak bisa menemukan kata yang ingin saya ucapkan. Wajah-wajah yang dulu akrab, terasa asing. Bahkan janji temu pun bisa lenyap dari pikiran, seolah tak pernah ada. Dan bersamaan dengan setiap kali lupa itu, datanglah rasa malu, rasa takut, dan kesedihan yang sulit dijelaskan. Yang paling saya ingat, adalah saat saya melupakan sesuatu yang sangat penting bagi cucu saya. Ia menelepon dengan suara penuh semangat, meminta saya datang menonton pertunjukannya di sekolah. Saya pun berjanji akan datang.
Tapi hari itu, saya lupa total. Ketika ibunya menelepon menanyakan kenapa saya tak datang, saya tidak tahu harus berkata apa. Tak ada alasan, tak ada pembenaran. Saya hanya lupa. Dan saat saya mendengar kembali suara cucu saya di telepon, ia tidak marah. Tapi diamnya itu lebih menyakitkan dari kemarahan. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya teringat pada almarhum ayah saya. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, beliau juga sering lupa. Dulu saya sempat berharap, semoga saya tak mengalami hal yang sama. Tapi ternyata, saya pun sedang berjalan pelan-pelan di jalan yang sama. Yang paling menyakitkan bukanlah ketika saya lupa sesuatu, tapi ketika saya mulai kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri. Kadang kita mulai meragukan diri sendiri. Apakah tadi saya sudah minum obat atau belum? Apakah saya sudah menceritakan hal ini berkali-kali? Apakah saya tanpa sadar mulai merepotkan orang lain? Dan justru dari sanalah, keraguan mulai tumbuh. Inilah yang paling mengkhawatirkan, bukan sekadar lupa, tapi saat kita tak lagi yakin pada diri sendiri. Lalu, di mana letak kesalahan yang sering terjadi pada kita saat daya ingat mulai menurun? Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan para orang tua adalah menerima lupa sebagai sesuatu yang wajar dan tak bisa diperbaiki. Seolah-olah kalau rambut sudah memutih dan punggung mulai bungkuk, maka otak pun tak bisa diharapkan lagi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kalimat seperti ini? Lupa itu biasa kok. Wajar, saya kan sudah tua. Otak tua mana bisa diandalkan lagi? Sudahlah, urus yang lain saja, soal ingatan MAH pasrah. Kalimat-kalimat yang terdengar sepele ini, sebenarnya adalah jerat yang bisa membuat kita menyerah terlalu dini. Karena kalau kita percaya bahwa tak ada lagi yang bisa dilakukan, maka kita akan berhenti mencoba. Kita tak lagi berlatih, tak lagi melatih pikiran. Lama-lama, kita membiarkan kemunduran itu terus berjalan. Saya pun dulu begitu. Sampai suatu hari, saya mulai memperhatikan orang-orang di sekitar saya. Usia kami sama, tapi mengapa ada yang masih lincah dan jernih pikirannya, sementara yang lain terlihat letih dan mudah bingung? Saya pun mulai sadar, perbedaannya bukan pada umur, tapi pada sikap. Ada yang setelah pensiun memilih menarik diri dari kehidupan. Duduk berjam-jam di depan televisi, tak lagi membaca buku, jarang berbincang. Setiap kali diajak mencoba hal baru, jawabnya selalu, "Wah, saya tak sanggup lagi. Usia segini mana bisa belajar? Otak sudah lelah." Akhirnya, mereka menutup diri. Takut salah ucap, takut keliru, takut dianggap pikun. Dan makin mereka diam, makin pikiran mereka kaku dan beku. Tapi saya juga mengenal orang-orang lain. Usianya 70, 80, tapi pikirannya masih tajam. Mereka membaca, belajar memakai HP, bermain catur, menulis catatan harian, bahkan karaoke tiap sore. Yang membedakan mereka bukan soal usia, tapi mereka masih melatih otaknya, sedikit demi sedikit, setiap hari. Mereka tak pernah menyerah. Jadi kalau selama ini Bapak atau Ibu merasa lupa itu tak bisa dilawan, saya mohon, berhentilah percaya itu. Karena kenyataannya, hari ini Bapak dan Ibu masih di sini, masih menyimak, masih ingin mencari jawaban. Dan itu artinya, semangat Bapak Ibu belum padam. Dan justru karena itulah, Bapak Ibu telah memilih untuk menua secara sadar, bukan sekadar menunggu, tapi memperjuangkan. Usia berapapun tak lagi penting. Entah 60, 70, atau 90 tahun, tak ada kata terlambat untuk menyambung kembali tali ingatan dan berdamai lagi dengan diri sendiri. Sekarang, saya ingin bercerita bagaimana saya menemukan kebiasaan 3 menit itu dan mengapa dampaknya begitu besar bagi saya. Kalau dulu ada yang bilang pada saya, cukup 3 menit sehari saja, tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa hafalan, tapi bisa bikin ingatan kembali jernih, mungkin saya hanya akan tersenyum sopan, lalu menggeleng pelan. Mana mungkin, pikir saya, tapi ternyata, justru dari hal kecil itulah keajaiban dimulai. Semuanya bermula dari suatu sore yang biasa saja.
Saat itu cucu perempuan saya datang berkunjung. Ia sedang kuliah di jurusan psikologi. Mungkin melihat wajah saya yang tampak murung, ia pun mendekat dan bertanya pelan, "Kakek sehat? Kok kelihatannya agak diam, ya?" Saya pun tersenyum dan menjawab, "Kakek akhir-akhir ini sering lupa, Nak. Kadang masuk kamar, tapi tak tahu mau apa." Cucu saya memandang saya dengan tatapan penuh kasih, tapi juga tegas. Ia berkata, "Kakek coba lakukan satu hal sederhana ini, ya. Hanya 3 menit setiap hari. Bukan meditasi berat, bukan pula ilmu sulit. Cuma melatih perhatian. Meluangkan waktu sebentar untuk membantu pikiran kakek jadi lebih jernih." Lalu ia langsung mengajari saya, duduk di sofa ruang tamu kami yang sederhana. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum menyalakan televisi, sebelum berbicara dengan siapapun, saya duduk tegak. Telapak kaki menyentuh lantai. Lalu saya menarik napas perlahan, dan hanya fokus pada napas saya sendiri. Rasakan udara masuk lewat hidung, lalu keluar lewat mulut. Kalau pikiran melayang kemana-mana, saya cukup menyadarinya, dan pelan-pelan kembali ke napas. Itulah cara saya mulai. Minggu pertama, saya melakukannya karena sayang pada cucu saya, bukan karena percaya. Kadang baru duduk 1 menit saja sudah ingin bangkit. Kadang saat bernapas, pikiran saya malah sibuk membayangkan sarapan apa yang akan dimakan. Tapi saya tetap bertahan. Dan tanpa saya sadari, hal-hal kecil mulai berubah. Saya jadi jarang melamun, tidak lagi mondar-mandir mencari kacamata. Dan saya mulai bisa mengingat apa yang baru saja istri saya katakan. Suatu pagi, saya pergi ke dapur dan langsung teringat, saya mau ambil garam. Padahal dulu, saya bisa membuka kulkas 3 kali, tapi tetap saja lupa. Perubahannya memang tidak drastis. Tapi sedikit demi sedikit, saya merasa, saya benar-benar hadir dalam hidup saya. Saya bisa mendengar detik jam berdetak. Saya bisa merasakan hangatnya cahaya matahari menembus jendela. Saya tidak merasa linglung seperti sebelumnya. Di minggu ketiga, saya tidak perlu diingatkan lagi. Tubuh saya sendiri yang mencari waktu itu. Saya duduk, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. 3 menit yang tadinya terasa membosankan, kini menjadi saat paling hening dan berharga dalam hari-hari saya. Saya pun sadar, daya ingat itu sebenarnya tidak hilang. Ia hanya tertutup kabut oleh kebiasaan hidup yang terburu-buru, pikiran yang terlalu ramai, dan hati yang tak pernah benar-benar hadir. Ketika kita mulai benar-benar hadir dalam hidup ini, otak kita, meski sudah 70, 80, atau bahkan 90 tahun, masih bisa bekerja dengan cemerlang. Mungkin Bapak atau Ibu bertanya-tanya, bagaimana mungkin hanya 3 menit sehari bisa memperbaiki ingatan? Hanya dengan bernapas, apakah benar bisa membuat pikiran jadi lebih fokus, lebih tajam? Saya pun dulu sempat ragu. Tapi ternyata, ini bukan sihir. Ini adalah ilmu. Ilmu yang nyata. Di dalam otak kita, ada miliaran sel yang disebut neuron. Merekalah yang memungkinkan kita berpikir, mengingat, merasakan, dan membuat keputusan. Waktu muda, koneksi antar neuron ini sangat kuat. Tapi seiring usia, jika tidak dilatih, koneksi itu melemah. Otak jadi malas bergerak. Tapi kabar baiknya, otak manusia itu luar biasa. Ia bisa terus berubah dan belajar seumur hidup. Para ilmuwan menyebutnya neuroplastisi, kemampuan otak untuk membentuk ulang dirinya. Artinya, meski kita berusia 60, 70, bahkan 90 tahun, otak kita tetap bisa belajar hal baru, memperkuat ingatan, membangun kembali koneksi-koneksi yang sempat pudar, asal kita tahu caranya. Dan salah satu caranya adalah dengan bernapas perlahan, dalam kesadaran penuh. Kedengarannya sederhana, tapi di balik itu, ada dampak besar untuk otak kita. Pertama, napas dalam memperkaya aliran oksigen ke otak. Saat kita bernapas lebih dalam, darah membawa lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Oksigen ini adalah air segar bagi sel-sel otak kita. Seperti tanaman layu yang kembali segar setelah disiram,
Neuron kita pun akan hidup kembali jika diberi cukup oksigen. Kedua, napas dalam juga menenangkan sistem saraf. Ia meredakan ketegangan, mengurangi cemas, menurunkan tekanan dalam hati. Semua beban itu, tanpa kita sadari, selama ini menggerogoti ingatan kita sedikit demi sedikit. Saat bapak dan ibu menarik napas dalam-dalam, tubuh kita, tanpa kita sadari, mulai memproduksi zat yang menenangkan. Zat ini membantu menurunkan kadar hormon stres, kortisol, yang membuat detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan pikiran terasa lebih tenang. Dan ketika pikiran menjadi tenang, daya ingat pun bekerja lebih baik. Bukan hanya itu, setiap kali kita duduk dan memberi perhatian penuh pada napas, otak kita sedang dilatih untuk fokus. Sama seperti otot yang dilatih dengan berjalan kaki. Bayangkan, seperti kaki yang makin kuat karena rutin berjalan, begitu pula otak kita akan semakin tajam bila setiap pagi kita melatih perhatian dengan sadar. Bahkan, kebiasaan sederhana ini bisa membangunkan dua bagian penting di otak yang berkaitan dengan daya ingat. Yang pertama adalah hippocampus, tempat menyimpan ingatan jangka pendek, lalu mengubahnya menjadi memori jangka panjang. Yang kedua adalah prefrontal cortex, bagian otak yang membantu kita membuat keputusan, merencanakan sesuatu, dan berpikir dengan jernih. Beberapa penelitian dari universitas terkemuka dunia menunjukkan bahwa hanya dengan 6 hingga 8 minggu latihan pernapasan sederhana dan fokus yang lembut, struktur otak bisa berubah menjadi lebih baik. Beberapa bagian otak bahkan menjadi lebih muda kembali, membantu orang dewasa mengingat lebih tajam, berpikir lebih runtut, dan lebih tenang menghadapi emosi. Dan yang paling mengagumkan, Bapak Ibu tak membutuhkan alat mahal, tak perlu pergi kemanapun, tak perlu bantuan siapapun. Yang dibutuhkan hanyalah diri Bapak dan Ibu sendiri, dan 3 menit sunyi yang dilakukan setiap hari. Ya, hanya 3 menit. Tapi, dalam 3 menit itu, daya ingat bisa disegarkan, kesadaran bisa diasah, dan hati bisa kembali terasa ringan. Tentu, Bapak Ibu mungkin bertanya dalam hati, tapi saya harus mulai dari mana? Bagaimana kalau saya lupa atau berhenti di tengah jalan? Bisakah saya benar-benar konsisten melakukannya? Jangan khawatir, saya akan pandu langkah demi langkah. Tidak ada alat khusus, tidak perlu keahlian apapun. Yang diperlukan hanya napas Bapak dan Ibu, dan sedikit waktu untuk diri sendiri. Lalu, kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Idealnya adalah pagi hari, tepat setelah bangun tidur. Di saat itulah pikiran masih jernih, belum diramaikan oleh berita, pekerjaan, atau urusan rumah. Tapi kalau pagi hari terasa sulit, malam hari sebelum tidur juga sangat baik. Bahkan bisa membantu tidur jadi lebih lelap dan damai. Bisa juga dilakukan 2 kali sehari, pagi dan malam. Tapi kalau hanya sempat sekali, yang penting adalah dilakukan secara rutin. Bagaimana dengan tempatnya? Tidak perlu ruang khusus. Cukup cari sudut rumah yang tenang, tempat di mana Bapak Ibu tidak akan terganggu. Bisa di kamar, di teras, atau bahkan di dapur saat rumah masih sepi. Kalau memungkinkan, pilih satu tempat tetap setiap hari. Tempat yang sama akan memberi sinyal pada otak bahwa waktunya hening dan fokus, sehingga pikiran lebih mudah masuk ke dalam ketenangan. Sekarang, mari bicara tentang cara duduknya. Tak perlu duduk bersila atau seperti posisi meditasi yang rumit. Duduklah di kursi dengan punggung tegak, kaki menapak mantap di lantai. Letakkan tangan di atas paha, boleh telapak menghadap ke atas, boleh juga ke bawah. Biarkan bahu rileks, jangan tegang, jangan dipaksakan. Bila ingin lebih fokus, boleh tutup mata perlahan. Yang terpenting adalah kenyamanan. Tidak harus duduk dengan aturan ketat. Asal nyaman dan tetap sadar, itu sudah cukup. Nah, lalu, apa yang dilakukan selama 3 menit itu? Hanya satu hal, perhatikan napas. Tarik napas dalam lewat hidung, rasakan udara masuk. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Terus lakukan dengan lembut, perlahan, dan beri ramah. Jika pikiran mulai melayang ke hal lain, jangan marah, cukup tarik kembali perhatian ke napas. Lakukan dengan penuh kasih pada diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu ingin,
Bayangkanlah sebuah tempat yang menenangkan hati. Bisa sebuah padang rumput pagi yang tenang, pantai tanpa angin, atau wajah orang tercinta yang membuat hati terasa damai. Gambaran indah seperti ini akan membantu pikiran kita lebih cepat tenang, lebih cepat merasa tentram. Lalu, bagaimana agar kita tidak lupa menjalani kebiasaan ini setiap hari? Kuncinya adalah mengaitkan dengan kegiatan yang sudah rutin kita lakukan. Misalnya, setelah menggosok gigi, atau sebelum sarapan pagi. Tempelkan secari catatan kecil di cermin kamar mandi, di kulkas, atau di meja dekat tempat tidur. Bisa juga atur alarm dengan pesan kecil, "Sudah waktunya, 3 menit untuk dirimu sendiri." Ingat, 3 menit setiap hari jauh lebih bermakna daripada 30 menit seminggu. Yang penting bukan durasinya, tapi ketekunannya. Bagaimana kalau suatu hari kita lupa? Tidak apa-apa, jangan marah pada diri sendiri. Jangan langsung menyerah. Besok, mulai lagi seolah-olah tidak pernah absen. Bahkan jika terasa berat, cukup 1 menit pun tak apa. 5 kali tarikan napas dalam yang sadar, itu sudah cukup untuk menjaga hubungan kita dengan diri sendiri. Selama kita masih bernapas, kita masih bisa memulai. Tidak peduli berapa usia kita, tidak penting seberapa kuat tubuh atau secerdas apa otak kita. Kita tak butuh kekuatan luar biasa, kita hanya perlu hadir sepenuh hati selama 3 menit saja setiap hari. Dan biarkan otak kita mendapat kesempatan untuk segar kembali, menghidupkan kembali kenangan-kenangan lama yang hangat, dan mungkin mengubah hidup kita. Setelah saya sendiri merasakan manfaat luar biasa dari kebiasaan kecil ini, rasanya saya tidak bisa diam saja. Saya mulai menceritakannya pada teman-teman dekat, para sesepuh di klub pensiunan dekat rumah, juga pada tetangga-tetangga sebaya yang suka duduk sore-sore main catur. Awalnya, ada yang tersenyum ragu, "Ah, sudah tua masih saja coba-coba." Tapi ada juga yang penasaran, lalu mencoba. Dari mereka yang mencoba itulah, saya melihat sendiri perubahan yang begitu menyentuh hati. Ada Bu Sari, 78 tahun, sudah lama tinggal sendiri. Beliau orangnya pendiam, lembut, tapi sering tampak termenung. Suatu hari beliau berkata pada saya sering masuk dapur, tapi lupa mau ambil apa. Saya pikir mungkin sudah mulai pikun. Lalu saya bilang, "Coba saja, Bu, duduk tenang dan tarik napas 3 menit tiap pagi." Bu Sari mencoba. Minggu pertama, kadang masih lupa. Tapi masuk minggu ketiga, beliau bilang, "Pagi ini saya tahu jelas saya ke dapur mau ambil teko air. Dan yang paling membahagiakan, saya ingat hari ini ulang tahun cucu saya." Wajah Bu Sari bersinar, bukan hanya karena ingatannya lebih tajam, tapi karena beliau merasa masih terhubung, masih berarti bagi keluarga. Lalu ada Ibu Maya, 81 tahun, yang dulu selalu gugup bicara karena sering lupa kata-kata. Padahal dulunya beliau sangat aktif. Tapi belakangan ini, beliau sering menolak diminta bicara di pertemuan warga. "Saya takut," katanya, "baru mulai ngomong, saya bisa lupa saya mau ngomong apa." Saat mulai mencoba kebiasaan ini, Bu Maya tidak berharap apa-apa. Tapi sebulan kemudian, di acara lingkungan, beliau berkata dengan senyum, "Saya sedang melatih ingatan saya tiap pagi, loh." Dan kali itu, beliau berbicara lancar, tidak tersendat. Semua orang bertepuk tangan. Senyumnya merekah. Bukan karena jadi sempurna, tapi karena beliau berani kembali bicara. Tidak semua orang berubah seketika, memang. Ada juga yang mencoba hanya beberapa hari, lalu berhenti. "Saya tidak merasa ada perubahan," kata mereka. "Saya paham. Karena ini bukan obat ajaib. Ini seperti menyiram tanaman. Kalau menyiramnya sesekali, ya wajar kalau tanaman layu. Tapi jika setiap hari kita siram dengan cinta dan ketekunan, tanaman itu akan hidup, berbunga, bahkan berbuah. Begitu juga dengan pikiran kita. Mereka yang konsisten menjalankan 3 menit ini setiap hari, bukan hanya lebih fokus, lebih jernih, tapi juga tampak lebih ceria, lebih hidup, dan lebih percaya diri dalam bergaul.
Cukup 7 hari saja, Bapak dan Ibu bisa mulai merasakan perubahan. Bila Bapak dan Ibu masih menyimak sampai sejauh ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Terima kasih karena telah memberi kesempatan pada diri sendiri. Kesempatan untuk mengenali kembali kekuatan ingatan kita sendiri. Dan yang paling penting, kepercayaan bahwa Bapak dan Ibu masih bisa berubah. Saya dulu juga mengira bahwa pikun adalah hal yang tidak bisa dihindari. Cobalah kebiasaan sederhana ini selama 7 hari saja. Setiap pagi setelah bangun tidur, atau malam menjelang tidur, pilihlah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman, punggung tegak, dan fokuskan perhatian hanya pada napas Anda. Tak perlu berpikir. Tak perlu terbebani apapun. Cukup bernapas, dan dengarkan suara hati sendiri. Setelah 7 hari, rasakan sendiri perbedaannya. Apakah Anda jadi lebih mudah mengingat apa yang perlu dilakukan hari itu? Apakah kata-kata mengalir lebih lancar saat berbicara? Apakah pikiran terasa lebih jernih? Hati lebih ringan? Mungkin kecil, tapi saya percaya Anda akan merasakan cahaya kecil yang mulai menyala di dalam kepala Anda. Dan jika Anda mulai merasakan manfaatnya, lanjutkanlah. Karena setiap hari yang Anda jalani dengan kebiasaan ini adalah satu langkah kecil untuk mengambil kembali bagian-bagian dari diri Anda, ingatan yang dulu terasa hilang, semangat yang dulu nyaris padam. Terakhir, saya mohon satu hal kecil dari Anda. Jika Anda sudah mencobanya, ceritakanlah pengalaman Anda. Mungkin Anda merasa kisah Anda biasa saja, dan Anda hanyalah orang sederhana.